Hello Starter, kembali lagi dengan Statistika Education. Nah, sebelum memulai, perkenalkan tentor kita untuk Statistika Education Jilid 3 yaitu Rahmat Khalid dari Statistika Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, kami akan membagikan bagaimana cara analisis menggunakan analisis jalur dengan bantuan RStudio. Bagi kalian yang ingin learning by doing with Rahmat, bisa banget nih open RStudio-nya ya, supaya kalian bisa pause video sesuai kebutuhan kalian. So, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di Stat Edu kali ini kita akan belajar membahas tentang analisis jalur dengan menggunakan RStudio. Sebelum kita pergi berangkat lebih jauh lagi nih, apa sih analisis jalur itu? Nah, di sini aku akan bahas analisis jalur itu atau biasanya disebut dengan path analysis itu adalah analisis yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan kausal atau sebab akibat yang terjadi antar variabel dalam model. Jadi, sebenarnya asumsi analisis jalur ini adalah ekspansi dari analisis regresi. Jadi kalau sebelumnya kita tertarik untuk melihat ada hubungan dari variabel independen langsung terhadap variabel dependen. Nah, bagaimana jika variabel independen ini ternyata juga menjadi variabel independen bagi variabel lainnya? Jadi akan terbentuk sebuah jalur. Maka akan terbentuk hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung. Nah, asumsi yang diperlukan dalam analisis jalur ini sebenarnya mirip sama analisis regresi karena dia merupakan ekspansi dari analisis regresi. Jadi hampir semua asumsi yang diterapkan pada analisis regresi akan diterapkan kembali kepada analisis jalur. Selain itu, data hubungan antar variabelnya juga harus linear dan hubungan yang terjadi, hubungan sebab akibatnya juga rekursif. Artinya hubungannya satu arah, tidak bolak-balik. Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa galat tiap model juga tidak berkorelasi. Skala data yang digunakan itu minimal interval. Selain itu, perlu diketahui bahwa analisis jalur ini juga sifatnya pendekatannya konfirmatori bukan eksplanatori. Jadi, analisis jalur hanya bisa untuk menunjukkan atau merepresentasikan hubungan kausal yang terjadi, bukan membuktikan atau membangun model hubungan kausal tersebut, karena untuk pendekatan tersebut perlu adanya rancangan percobaan. Hal yang pertama untuk yang kita lakukan dalam menganalisis suatu data menggunakan analisis jalur yaitu kita menggambarkan diagram jalurnya. Di sini aku menggunakan contoh ada 4 variabel yaitu IQ, SES, Socioeconomic Status, dan Motivation, dan juga GPA atau IPK. Jadi dalam diagram jalur ini sebenarnya ada istilah-istilah baru yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ada variabel eksogen, yaitu variabel yang tidak dikenai panah, tapi panah berangkat dari variabel tersebut. Jadi kalau di analisis regresi, hal tersebut mirip seperti variabel independen. Dan variabel intervening, yaitu variabel yang menerima panah dan berangkat panah dari dan ada panah yang berangkat dari variabel tersebut. Dalam hal ini contohnya motivation. Di sini disimbolkan dengan Z. Terus ada lagi variabel endogen atau biasanya juga di regresi itu adalah variabel dependent. Jadi variabel terikatnya di sini adalah GPA atau Y. Nah, apa sih guna dari diagram analisis jalur ini? Gunanya untuk melihat hubungan kausal yang terjadi. Jadi ini sudah dibentuk berdasarkan landasan teori yang sudah ada. Jadi kita tidak bisa membangun model seperti langsung sesuai dengan kehendak kita. Jadi ini sudah berdasarkan landasan teori dan tujuan peneliti yang diinginkan. Terus untuk contohnya, aku di sini punya datanya. Di sini ada data Excel-nya. Kita punya 60 sampel, sekitar 61 sampel. Nah, X1 di sini tadi adalah IQ dan X2-nya SES, kemudian Z-nya adalah motivation, dan Y-nya adalah GPA. Mungkin supaya teman-teman bisa langsung paham, kita langsung pindah ke RStudio untuk prakteknya. Nah, di RStudio ini pertama kali seperti biasa, teman-teman harus menginput data yang mau dianalisis. Nah, karena dalam hal ini aku menggunakan Excel, jadi aku install package dulu. Kalau teman-teman belum install, itu diinstal dulu package-nya Read Excel. Nah, kemudian karena aku udah install, teman-teman panggil dengan menggunakan library Read Excel. Teman-teman run. Setelah teman-teman run, kemudian teman-teman akan
masukkan datanya. Di sini aku misalkan datanya itu datapath, yaitu dengan membaca read Excel untuk file yang aku simpan dengan headernya, nama dari kolomnya itu aku buat true karena aku ingin memunculkan nama kolomnya. Kemudian aku bisa lihat data tersebut dengan menggunakan view data path karena sebelumnya sudah disimpan dalam data path. Oh ya, ini sebelumnya aku run dulu. Ini aku tutup karena filenya masih terbuka, belum bisa di-run. Nah, setelah di-run, setelah tersimpan datapad, baru kita bisa memanggil untuk melihat data yang kita simpan. Nah, ini datanya tadi. Ada 61 sampel dengan 4 variabel. Jadi, kita kembali ke diagram analisis jalur tadi. Di sini dimodelkan bahwa diagram ini bisa diurai menjadi dua model sesungguhnya. Jadi, model yang pertama, yaitu sebenarnya kan karena dia ini ekspansi dari regresi, jadi model yang terbentuk juga estimasi menggunakan estimasi yang biasa kita gunakan dalam analisis regresi, yaitu OLS. Jadi di sini IQ itu X1 dan SES X2 itu akan menjadi variable independen terhadap motivation atau Z. Nah, itu akan menjadi model 1. Dan model kedua kita yaitu bagaimana jika X1, X2, dan Z ini akan menjadi variable independen terhadap GPA yang akan menjadi variable dependent. Jadi akan ada dua model. Nah, nilai-nilai yang ada di panah-panah yang di sini ini disebut dengan koefisien jalur. Bagaimana untuk mencarinya? Kita akan lari ke R lagi. Pertama, kita lakukan regresinya. Kita lihat model yang kita punya. Untuk model yang pertama, kita bentuk dengan fungsi LM, linear model, ada di base R. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal package tertentu. Teman-teman bisa langsung gunakan dengan formula. Kan tadi kita punya model yang pertama itu variable dependentnya adalah Z, dan X1 dan X2 adalah variable independent. Jadi di sini Z terhadap X1 plus X2 dengan data kita adalah datapath. Terus teman-teman bisa run. Kemudian untuk melihat hasil regresinya, teman-teman bisa menggunakan function summary dari model tersebut. Di sini aku simpan sebagai model underscore 1. Terus teman-teman run lagi. Dan di sini sudah muncul untuk regresi biasanya. Jadi ini kayak uji parsial dan uji F-nya sudah ada di sini. Nah, untuk ini kita bisa memanfaatkan beberapa nilai yang ada di situ seperti nilai X1, nilai signifikansinya terhadap Z itu 0,00441 dan X2 terhadap Z signifikansinya 036016, tidak signifikan. Nah, terus nilai tersebut akan kita simpan di jalur. Jadi jalur-jalur yang terbentuk akan ada X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, terus ada Z terhadap Y, X1 terhadap Y, dan X2 terhadap Y. X1 terhadap Z tadi signifikansinya sudah ada dan signifikansinya sudah ada juga. Nah, untuk mencari nilai yang menjadi koefisien jalur itu, kita menggunakan standardized coefficient. Biasanya, kan kita menggunakan koefisien regresi. Nah, ini kita menggunakan koefisien yang sudah distandarisasi. Sebenarnya ini juga bisa didapatkan dari data yang sudah distandarisasi, baru kemudian kita lakukan regresi. Hal itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalau di R, teman-teman bisa menggunakan function LM beta. Jadi kalau standar coefficient itu biasanya disimbolkan dengan beta. Jadi kita memanggilnya dengan function LM beta. Tapi kita lanjut untuk ke model yang kedua. Kita simpan dulu model kedua itu adalah Y terhadap X1, X2, dan Z. Dengan datanya adalah datapath. Terus kita bisa run juga untuk summary-nya untuk melihat hasil regresinya. Di situ akan ada uji parsial dan uji F serta nilai R-nya. Terus untuk memanggil untuk standar koefisien dari model 1 dan model 2, kita bisa menggunakan seperti yang aku bilang tadi, lm.beta. Teman-teman bisa install dulu package-nya menggunakan install package lm.beta, atau langsung, kalau aku kan udah install ya, jadi aku langsung memanggilnya menggunakan library lmbeta. Kalau sudah diinstal, teman-teman bisa langsung menggunakan library lmbeta. Dan untuk mencari standar koefisien atau beta dari model 1, kita menggunakan sintaks seperti ini. Jadi lm.beta dari model 1 dan lm.beta untuk model 2-nya dari model 2. Sini aku run.
Nah, ini akan muncul standar coefficient untuk model yang pertama. Jadi model pertama itu kan Z-nya sebagai dependent dan X1 X2 sebagai independent. Jadi X1 terhadap Z dan X2 terhadap Z. Nilainya ada 0,384 sama 0,119. Nilai tersebut sudah aku salin di sini. Jadi untuk jalur X1 ke Z, standardized coefficient-nya atau yang akan menjadi analisis jalur, coefficient path-nya atau coefficient jalurnya itu seperti ini. X1 terhadap Z dan X2 terhadap Z-nya kita udah ketemu di lm.beta tadi untuk model 1. Dan untuk model kedua, teman-teman bisa langsung run juga. Nah, untuk model 2 di sini bisa langsung muncul X1, X2, dan Z karena itu sebagai variabel independen terhadap Y sebagai variabel dependennya. Nilainya sebagai berikut 0186, 0614, dan 0148. Dan nilai tersebut sudah aku pindahkan juga di tabel kita sebagai berikut. Nah, selain itu di dalam diagram jalur akan ada namanya variabel galat E1 dan E2. Jadi seperti yang tadi, rekursif itu galat tiap modelnya tidak berkorelasi karena di sini ada dua model, artinya galat dari model 1 dan model 2 itu kalau memang hubungan dalam diagram jalur ini tidak memang rekursif, maka hubungan korelasi dari E1 dan E2 ini tidak ada. Bagaimana menghitung E1 dan E2? E1 dan E2 itu menghitungnya menggunakan akar dari 1 min R kuadrat. Jadi gunakan R kuadrat, jangan gunakan adjusted yang udah di-adjust, tapi gunakan R kuadrat. Nilai tersebut akan menjadi koefisien jalur bagi E1 dan E2. Jadi R-nya kita ambil dari yang pertama kali, kita kan sudah regresikan untuk model 1 dan model 2. Di model 1, kita temukan di summary-nya tadi nilai R-nya itu 0,201, dan untuk di model 2 kita temukan nilai R kuadratnya adalah 0,602. Nilai tersebut kita hitung untuk E1-nya jadinya akar 1 min R kuadrat, jadi 0,894, dan E2-nya akar 1 min R kuadrat untuk yang kedua itu 0,631. Nah, nilai-nilai tersebut bisa kita masukkan ke dalam diagram jalur yang kita punya. Nah, setelah ini kita akan menganalisis apa sih. Jadinya tujuan kita tadi dalam analisis jalur kan untuk melihat, untuk menunjukkan adanya hubungan kausal. Jadi dalam hubungan kausal kan terbentuk hubungan langsung dan tidak langsung. Jadi akan ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh langsungnya itu atau istilahnya direct effect, dalam hal ini kan yang menjadi variabel independen kita atau variabel eksogen kita adalah IQ dan SES. Sedangkan motivation ini adalah variabel intervening, variabel yang memediasi hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk X1 yaitu IQ terhadap GPA, jadi pengaruh langsungnya kita akan langsung menggunakan koefisien jalurnya. Jadi koefisien jalur atau standardized coefficient dari X1 ke Y, yaitu dari model 2 tadi nilainya 0,186. Di sini juga sudah aku gambarkan 0,1861. Begitu juga untuk pengaruh langsung dari variabel yang kedua, variabel SES terhadap variabel GPA, itu adalah 0,614. Selanjutnya yang menarik dalam analisis jalur yaitu pengaruh tidak langsung. Jadi karena dia punya variabel perantara, kita bisa menghitung variabel tidak langsung yang terbentuk. Jadi variabel yang tidak langsung itu kan jalurnya seperti ini, dari IQ atau X1 menuju Z dulu, baru menuju Y. Jadi Z ini sebagai variabel intervening yang memediasi hal tersebut. Nah, bagaimana menghitung koefisien jalurnya, pengaruh tidak langsungnya, yaitu dengan mengalihkan koefisien jalur dari X1 ke Z dan koefisien jalur dari Z ke Y. Begitu juga untuk variabel yang X2. Dari 0,1197 dikalikan dengan yang Z ke Y adalah 0,1484. Jadi teman-teman bisa langsung hitung hasilnya. Pengaruh tidak langsungnya adalah 005713, dan yang untuk variabel SES terhadap GPA melalui variabel motivation-nya itu 001. Nah, setelah kita mendapatkan pengaruh langsung dan tidak langsung, maka kita akan mencari pengaruh total. Pengaruh total itu adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung. Jadi teman-teman tinggal menjumlahkan pengaruh langsung dengan tidak langsung dari tiap variabel. Untuk X1 terhadap GPA, pengaruh totalnya 0243,
Dan untuk dari variabel SES itu terhadap GPA 0632104. Nah, interpretasinya adalah kita melihat dari jalur-jalur yang kita punya tadi, signifikansinya sebenarnya variabel Z itu lebih dari 005 ya, signifikansinya 01209. Sehingga sebenarnya jalur ini, jalur Z terhadap Y itu tidak signifikan. Dan jalur X2 ke Z juga tidak signifikan karena nilainya 036 yang mana itu lebih besar dari alfa 005. Yang signifikan adalah X1 terhadap Z dan X1Y, X2Y. Jadi sebenarnya untuk lanjutannya lagi teman-teman bisa melakukan trimming atau pemotongan jalur, pemangkasan jalur yang tidak signifikan untuk menentukan model yang paling tepat. Jadi di sini makanya dalam pengaruh langsung itu pengaruhnya terbilang besar ya, 0,18, X1 terhadap Y sekitar yang ini juga 0,6, 60%, yang ini 0,18 sekitar 18%. Nah, pengaruh tidak langsungnya teman-teman bisa lihat di sini 0,05 dan 0,01. Pengaruhnya kecil karena jalur dari Z terhadap Y itu sudah tidak signifikan. Jadi sebenarnya pengaruh total ini lebih didominasi oleh pengaruh langsung. Jadi istilahnya variabelnya tidak termediasi dengan baik. Nah, yang kita analisis, yang kita interpretasikan yaitu adalah pengaruh totalnya. Jadi untuk X1-nya itu koefisien jalurnya jadinya 0,243 dan 0,632 terhadap Y. Jadi kita punya kayak persamaan regresinya sebagai berikut. Y-nya adalah kita bisa tulis Y sama dengan 0,234 0,243 X1 ditambah dengan 0,63 0,632 3x2. Y sama dengan 0,243x1 ditambah 0,632x2. Jadi pengaruhnya seperti itu dan teman-teman bisa interpretasikan jadinya setiap kenaikan satu variabel x1 menaikkan Y. Apabila X2 tetap akan menaikkan Y sebesar 0,243 dan begitu juga untuk X2, satu satuan kenaikan di X2 apabila X1 tetap akan menaikkan Y sebesar 0,632. Nah, sampai di situ untuk materi StatEdu kali ini. Sebenarnya teman-teman bisa lanjutkan lagi analisis jalurnya dengan menggunakan metode trimming untuk melihat jalur-jalur yang benar-benar signifikan dan menentukan model yang paling tepat dengan cara men-trimming, memotong atau memangkas jalur-jalur yang tidak signifikan tadi dan melakukan regresi ulang lagi untuk menentukan model yang baru lagi. Nah, di analisis jalur ini modelnya tadi, teman-teman bisa lihat model yang sudah terbentuk. Modelnya juga dibentuk atas dasar landasan teori sebelumnya. Jadi kita hanya menunjukkan dan merepresentasikan hubungan yang terjadi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi yang dijelaskan oleh Rahmat. Jadi sekian dulu ya Statistika Education kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan mengenai materi ini, boleh banget nih buat komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye starter, see you in the next video.